Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, karena kami bersedia oleh pertolongan Roh Kudus untuk melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 hingga ayat ke-22 yang berbunyi, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umatnya mati karena satu orang Adam, oleh kebangkitan Kristus kita akan beroleh hidup yang kekal. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, sesungguhnya mau mengajarkan dan mengajak kita semua umat manusia di dalam suasana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah memasuki minggu yang kelima dan seterusnya nanti, maka kita harus memahami betul dengan sungguh-sungguh bahwa karena dosa umat manusia dari satu orang Adam, maka kita semua keturunannya juga memperoleh upah dari berbuat dosa adalah maut atau kematian kekal itu. Maka semua umat manusia di dunia ini dengan seluruh keturunannya juga ikut menerima ancaman hukuman kematian kekal itu sendiri. Akan tetapi kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan segala kuasa maut akan dapat menyebabkan orang lain ikut menerima kebangkitan sebagaimana Ia bangkit untuk membangkitkan kita umat manusia, dan seterusnya akan berhak menerima akan janji maupun pengharapan kita akan kehidupan yang kekal di sorga, yaitu semua orang yang mau beriman percaya kepadanya bahwa hanya Dialah satu-satunya anak Allah yang hidup dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia yang sungguh-sungguh mau beriman percaya kepadanya. Hidup kita sebagai orang yang memang mau beriman teguh, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, maka haruslah kita ingat sebagaimana ditekankan di dalam kehidupan kita bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat, tetapi yang tidak mau percaya, beriman kepadanya pasti tetap tinggal di dalam ancaman untuk kematian yang kekal kelak. Sesungguhnya harus juga kita sadari secara sungguh-sungguh pula bahwa hanya oleh kuat kuasa pertolongan Roh Kudus saja itulah yang bisa menguatkan iman percaya kita kepada Kristus, agar kita tetap kokoh kuat sampai saat Tuhan datang untuk memanggil kita dari kehidupan di dunia ini. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat 18 ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih oleh pendengaran yang menurut pertolongan Roh Kudus, bukan saja mata, hati, telinga, kehidupan kami secara jasmania ini, tapi utamanya secara kerohanian kami, secara spiritual hidup kami ini, kami sungguh-sungguh
memang harus merasa bersyukur, berterima kasih hanya kepada Dikau Tuhan dan Allah kami. Kami sadari bahwa oleh satu orang Adam seluruh keturunannya itu akan terancam kepada suatu kematian yang kekal. Oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kami diyakinkan untuk boleh hanya beriman percaya kepadanya, karena dengan cara itulah kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kami berpengharapan akan hidup selama-lamanya sebagaimana tempat yang sudah Tuhan sediakan di sorga. Kami sungguh-sungguh harus bersyukur punya Tuhan yang maha baik bagi kami. Dan ketika kami mengalami hari-hari di mana kami harus melaksanakan hidup ini hanya sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan, itu berarti supaya keinginan maupun kehendak diri kami pribadi maupun keluarga, juga sebagai persekutuan jemaat Tuhan, mampukan kami umat-Mu ini Bapa untuk sungguh-sungguh boleh mengandalkan Tuhan Raja dan Kepala atas umat-Mu, atas jemaat-Mu, atas gereja-Mu ini. Pastilah yang akan membimbing menolong kami untuk kelak kami boleh sampai kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau di dalam waktu di hari-hari yang masih Tuhan beri kepada kami itu, kami dapat mengatasi segala hal yang membuat kami memang harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya, supaya kami jangan mengandalkan kuasa lain manapun juga. Tidak ada kebangkitan yang terjadi pada setiap diri umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa selain kebangkitan sulung, dan tidak ada yang mengawali dan tidak ada yang mengakhiri kecuali hanya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.